yakin ya, apapun yang terjadi sama orang tua, saya hanya di posisi anak gitu. Apapun saya nggak tahu jangan tanya sendiri seperti apa, tapi apapun itu anak ini kan menjadi korban ya, apapun gitu. Maksudnya apakah itu benar, apakah tidak, yang jelas ada seorang anak yang melalui proses ini gitu loh. Ia pasti terluka, ia pasti sedih, marah dan segala macam. Mungkin secara psikologis tuh akan terkena dampak daripada hal ini gitu loh. Apakah itu benar atau tidak, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi diajak bicara, dialog, ya mengikuti proses-prosesnya lah. Jadi ketemu dan ajak dialog, diskusi gitu loh. Ya ada proses-prosesnya dari pihak dari kedokteran kan, namanya banyak macam-macam lah. Kemudian juga ada secara hukum juga, karena anak itu juga kalau misalnya tidak ada status hukum juga akan membingungkan ya kalau di sekolah nanti dan lain-lain. Belum lagi cemoohan orang, aduh saya tuh cuma mikir anaknya aja deh. Itu sebaiknya sih diselesaikan secara kekeluargaan dan ada mediator gitu loh, ada mediator sehingga masalah ini bisa cepat terselesaikan. Pikirlah anak itu, karena saya mikirnya anak, saya nggak mikir orang dewasanya ya. Karena apapun yang dilakukan di waktu lalu itu tanggung jawab kamu, tapi ada seorang anak di sini harus dipikirkan itu sih. Oh iya pasti. Jadi gini, seorang anak mendengar berita seperti itu ya pasti secara psikologis terkena gitu loh. Teman-temannya bisa ngolok-ngolok, itu tuh ya harus penanganan psikolog ya, gitu loh, harus penanganan psikolog ini. Karena bagaimana dia menyikapi, dia bingung sama dirinya sendiri, bingung sama lingkungan gitu kan, bingung sama pertanyaan-pertanyaan. Sebaiknya sih sekali lagi ya dimediasikan. Saya siap sih kalau jadi mediator untuk hal ini gitu. Saya nggak masalah gitu, boleh nanti saya menjadi mediator. Kenapa? Karena perhatian ke anak. Ingat sekali lagi, semua yang nonton ini abaikan orang tuanya, fokusin kepada anak ini gitu, kepada si anak secara psikologisnya gitu. Apakah itu clear, apakah itu benar atau tidak ya, nanti dibuktikan aja, tapi yang jelas fokusin kepada psikologis si anak ini sih gitu ya. Si anak ini menjadi korban, si anak yang dari keluarga juga akan menjadi korban kelak gitu. Jadi sebaiknya di-clearkan. Nah, apapun yang terjadi ke depan, misalnya benar atau tidak benar, ini adalah sebuah story, cerita di waktu lalu gitu kan, yang harus diterima all package gitu. Kalau misalnya mencintai tadi kan all package ini diterima, tinggal dicarikan solusinya apa sih yang terbaik. Mungkin sebaiknya mungkin kalimatnya gini, gimana nak tadi pada saat kamu nonton, yuk kita diskusi. Nah jauh lebih baik tuh pada saat nyampein ke masyarakat, karena tadi masyarakat bingung tuh dengan yang namanya gimana bro, asik nggak bro. Jadi kalau gimana bro, asik nggak bro, yang ditonton video pornonya itu salah, artinya misalnya hubungan ya kan macam-macam kan, video porno itu macam-macam kan. Saya nggak mungkin menyebutin, artinya bisa perempuan laki, macam-macam lah, saya nggak bisa ngejelasin di sini. Nah kalau salah tontonan, kemudian ibu tiba-tiba ngomong gimana bro, asik nggak bro, yang ditonton itu salah gitu loh, ngerti gak sih? Maksudnya situasinya, adegannya itu salah gitu loh. Misal satu orang dengan macam-macam deh, saya nggak bisa jelasin karena itu juga anak-anak di sini kan. Jadi nontonannya salah, tidak dilihat secara kompleks sama bundanya, kemudian ngomong asik bro, persepsi si anak itu bisa ngelihat oke, nggak masalah nih. Akan jauh lebih baik pada saat ketahuan seperti itu ngajak duduk bareng, terus ngobrol ya, ngomong tenang itu udah bener, ngajak ngobrol gini, oke kita diskusi yuk mengenai hal ini, apa yang kamu ingin tahu gitu. Nah di situ tuh baru ngomong lagi tuh, kamu tahu nggak sih tontonan itu dibuat untuk komoditas industri, tujuannya adalah salah gitu loh. Dan mereka itu melakukan hal tersebut itu melanggar norma, aturan, bahkan secara agama. Nah itu dijelasin tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau pendidikan seks, kamu ingin tahu mengenai anatomi tubuhmu, kamu ingin tahu mengenai libido, bahwa seorang anak pasti ada libido yang lebih tinggi pada saat usia-usia remaja, apa yang harus kamu lakukan menghadapi, mengelola libido tersebut, misalnya gitu kalimatnya. Dan juga bisa disampaikan, seks itu dilakukan di mana hubungan suami istri yang sah. Nah, kalau kamu sudah menikah kelak, sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirimu, sudah punya pekerjaan, kamu menikah dengan orang yang kamu cintai, kemudian kamu bisa mendapatkan hal tersebut dengan sah. Tapi tadi kan kasih tahu lagi, itu tontonan tersebut ada yang melanggar, karena mereka kan macam-macam ya, liar banget misalnya, itu adalah hal yang salah atau tidak baik gitu loh. Jadi diedukasi gitu,
Jadi anak tuh nggak takut, open, berani cerita lagi besoknya, mah temen aku nonton kayak begini gimana ya mah, gitu loh. Jadi dia bisa cerita lagi. Itu sih kurang lebih. Nah kalau misalnya lihat kayak gini ya, berarti tindakannya baik atau benar nih? Oke apa enggak? Saya bilang tadi kan konteksnya. Tujuannya baik, tujuannya baik supaya memberikan gambaran bahwa ia open mind. Cuman mungkin kalimat-kalimatnya harus di packaging lebih soft gitu loh. Lebih softnya gini loh, gimana bro, asik nggak bro? Tapi kan asik bro itu kan nggak nonton videonya. Tadi aku ulang lagi nih, video yang ditonton itu kan tidak tahu, misalnya ada macam-macam yang perempuan laki, ngerti gak sih? Jadi bisa macam-macam, orang tua nggak ngeliat bilangnya asik nggak bro, itu bisa salah persepsi gitu loh, bisa salah persepsi. Makanya pada saat ngeliat kayak gitu responnya tujuannya baik tuh, artinya open mind, buka gitu kan, terbuka kan. Saya setuju dengan cara tenangnya. Jadi pas ngomong kayak gitu, oke, kamu sudah nonton, yuk kita diskusi sama mama. Apa yang ingin kamu ketahui? Nah itu jauh lebih baik ketimbang kalimat tadi yang gimana bro, asik nggak bro? Asik nggak bro? Tapi kita nggak tahu isi kontennya, itu akan mensalah persepsikan si anak gitu loh. Kecuali ibunya ngelihat, kamu nontonnya apa sih? Oh kamu nontonnya ini ya gitu loh. Oke gitu loh, nontonnya seperti ini gitu loh. Nah itu asik nggak bro-nya mungkin bisa diajukan, misalnya pendidikan seks gitu kan. Tapi kalau misalnya namanya video porno yang udah menyimpang, udah yang macam-macam, karena banyak sekali video-video itu gitu loh. Nah itu jangan langsung bilang asik bro, tapi lebih baik berdiskusi yuk gitu loh. Nah packaging kalimatnya aja sih yang lebih sebaiknya gitu loh, sebaiknya lebih soft dan lebih nggak vulgar, jadi nggak salah persepsi itu sih.